Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dira masih membisu, masih menyeka bekas air matanya. Sulit untuknya berkata jujur di depan laki-laki yang berada di hadapannya sekarang. Samir terus memandangnya penuh penasaran. Tersirat pertanyaan yang besar di kepala lelaki itu. Dira, kamu ngomong jujur sama papi. Kali ini Samir meninggikan nada bicaranya. Apa Nathan menyakitimu lagi? Malu? Sudah pasti iya. Seandainya ia berkata jujur. Padahal Samir sudah sering mengingatkannya untuk melepaskan suaminya. Tapi apa perlakuannya selama ini? Dia justru membangkang, menentang ucapan papinya. Dengan dalih cinta. Sekarang ia baru sadar kalau Nathan tak sebaik yang ia kira. Lelaki itu tak lebihnya seorang pecundang, pemuas tante-tante kesepian. Dira! Suara Samir melunak, seraya duduk berjongkok, mengangkat wajahnya yang tertunduk. Papi gak akan marah. Apa yang dilakukan Nathan? Dir, dia main perempuan, Pi. Jawabnya jujur, dengan lirih. Isak tangisnya lolos lagi setelah ia mengatakan itu. Dan yang lebih parahnya lagi, perempuan itu bukan cuma satu. Sambungnya terbata. Samir mengepalkan tangannya. Dadanya terasa sesak mendengar pengkhianatan yang dilakukan menantunya. Dia jadi simpanan tante-tante kesepian. Pi, ucap Andira lepas. Begitu juga perasaannya yang tanpa beban sekarang. Usai mengatakan kejelekan suaminya di depan papinya. Brengsek. Rahang Samir mengerak, emosinya menyulut. Sampai tak bisa dikendalikan lagi. Ia berdiri, hendak mencari Nathan di ruangannya. Papi mau kemana? Sergah Andira. Ia hentikan langkahnya. Jangan, Pi. Kenapa? Tanya Samir. Tatapan matanya menuntut. Berhenti membela lelaki brengsek itu. Lantas Dira bisa apa? Pi. Sahut Dira. Matanya sayu. Apa papi lupa? Dira mandul sekarang. Dira nggak akan punya keturunan. Pi. Mana ada laki-laki yang mau sama Dira? Sahutnya, putus asa. Samir terdiam. Tubuhnya lemas seketika merasakan kesedihan yang dialami oleh putrinya. Dira gadis manja kesayangannya. Kini berusaha untuk menjadi kuat dari hujaman badai di hidupnya. Ini semua nggak akan terjadi kalau kamu dengerin papi. Sahutnya sesal. Karena itu Dira mohon Pi, kasih Nathan pekerjaan yang baik agar ia bisa berhenti melakukan perbuatan itu. Ucap Dira setengah meminta. Mungkin dengan cara itu suaminya bisa berubah. Bisa lebih menghargai dirinya. Samir menggeleng. Enggak. Papi nggak akan pernah lakukan itu. Tapi, Pi. Ucapannya menggantung saat papinya kembali berujar. Nathan itu parasit. Selamanya akan menjadi parasit. Lepaskan dia. Hidup bersama papi. Samir tidak akan pernah dibodohi oleh menantunya itu. Dia sangat yakin. Apa yang dilakukan Nathan hanya supaya untuk mendapatkan tujuannya. Lepaskan lelaki parasit itu, Dira. Maka hidupmu akan bahagia. Masalah Andira terbawa sampai rumah. Samir terlihat banyak diam tak seperti biasanya, yang selalu menggoda istrinya. Sehabis makan, Samir hanya duduk termenung di depan TV, mengundang pertanyaan besar di benak Cantika. Dad, are you okay? Tika duduk di sebelahnya, bersandar di dadanya. Kok murung? Kenapa? Dira, yang, ucap Samir, ragu. Cantika langsung menjauhkan tubuhnya, membuat jarak di antara mereka. Kenapa lagi tuh perempuan? Tanggap Cantika ketus. Jujur hatinya masih sakit jika mendengar nama anak tirinya. Sayang, janji jangan marah ya kalau aku cerita ini ke kamu. Samir menatap wajahnya, matanya sayu tersimpan kesedihan di hatinya. Ada apa, Dad? Apa dia buat ulah lagi? Samir menggeleng, semakin penasaran Cantika dibuatnya. Terus apa lagi, Dad? Nathan selingkuhi Dira. Yang, ungkapnya, hati-hati. Dan yang lebih parahnya lagi, Nathan jadi simpanan tante-tante kesepian. Cantika menoleh ke depan, menatap lantai ruangan itu.
Sejujurnya ia tidak kaget mendengarnya, karena ia sudah pernah menyaksikan sendiri saat di resto waktu itu. Terus, Andira sedih. "Dad." Cantika tersenyum getir, menertawakan penderitaan anak tirinya. "Ngadu ke Dedi, dan Dedi mau bantu." Ia sedikit menaikkan nada bicaranya, bahkan sampai meninggalkan suaminya di tempat itu. Samir berusaha mengejarnya, tetapi tak dihiraukan olehnya. "Sayang, tunggu. Jangan marah dulu, Yang." Teriak Samir sedikit pun tak menyalahkan sikap istrinya. Wajar jika Cantika marah mendengar keluh kesahnya tadi. Ditambah mood istrinya yang kurang baik semenjak hamil. Ia justru menyalahkan dirinya sendiri. "Sayang, buka dong. Jangan gini. Masa aku dikunci di luar sih?" Samir menggedor-gedor pintunya, membujuk istrinya bukakan pintu. "Sayang." Kesal. Sudah pasti merasa dikhianati, tetapi hanya sesaat saja. Baru juga menutup pintunya dan berjalan beberapa langkah. Ia kepikiran suaminya. Hatinya luluh. Merasa tidak pantas melakukan ini. Akhirnya Cantika membuka lagi pintunya. Ya walaupun sambil mayuntuh bibirnya. "Sayang." Ucap Samir memeluk tubuhnya erat. Samir takut kalau sampai dirinya merajuk. "Jangan ngambek lagi ya, Yang. Emangnya Andira cerita apa lagi sama Dedi?" tanya Cantika. Samir belum berani mengatakannya. Setidaknya biarlah masalah itu ia hadapi sendiri, tanpa meminta pendapat dari istrinya. Untuk menjaga perasaan Cantika, yang sudah terlanjur kecewa. Dari masalah ini perannya sebagai suami dan orang tua diuji. Ia harus bersikap adil pada keduanya. Kalau bisa ia akan berusaha mendamaikan mereka berdua. Hanya saja ia tidak bisa buru-buru. Pukul 10 pagi, Cantika tengah sibuk dengan kegiatannya di dapur. Rencananya, ia akan membuatkan makan siang untuk suami tercinta di kantor. Beruntungnya juga si Tegar sudah bisa diajak main di lantai sama Bilastri. Ia bebas berkreasi, membuat masakan yang lezat. Selesai mengolah bahan makanan menjadi santapan yang menggugah selera, ia pergi ke kamar untuk mandi. Berdandan ala-ala cewek Korea kayak di drakor yang ia tonton. Rambutnya yang indah dibiarkan terurai, diberikan poni sedikit. Pakaian yang ia kenakan juga rok sebatas atas lutut, dan sweater berwarna abu-abu. "Ah, cantik juga ya," ucapnya memuji diri sendiri. Tiba-tiba ingin berdandan seperti itu. Nggak kelihatan gembul kan? Sambil melengok-lengok memperhatikan perutnya yang masih datar. Dedi pasti seneng. Selesai urusannya di kamar, Cantika turun menemui baby Tegar yang melihatnya tak berkedip. Bayi itu seolah tahu akan ditinggal maminya pergi. "Sayangnya mami di rumah aja." "Ya, mami antar makanan buat Dedi bentar aja kok. Enggak lama-lama." "Oke." Dihadiahkan kecupan di kening DSN kedua pipi baby Tegar oleh Cantika. "Bik, cantik enggak?" tanyanya minta pendapat Lastri. "Banget. Enggak kelihatan kalau udah punya baby." Puji wanita itu. Cantika tersipu malu. "Bibik bisa aja ih. Titip Tegar ya." "Sip." Diantar oleh supir, Cantika sampai di gedung bertingkat milik suaminya. Ia turun dan sudah disambut oleh beberapa karyawan ramah. Tak jarang mereka berbisik-bisik, memuji kecantikannya. "Siang, Buk." Sapa mereka ramah. "Jangan Buk, dong. Panggil nama aja." "Ya." Sahutnya risih mendengar panggilan itu. "Kita nggak bakal berani dong, Buk. Entar kena omel Pak Samir, hehehe." "Ya udah deh, terserah kalian aja. Udah ya pamit dulu mau ke ruangan Bapak." "Iya Bu, hati-hati ya," ucap mereka. Cantika tersenyum sambil memperhatikan mereka. Tak sadar ia menabrak seseorang yang juga tidak melihatnya. "Aduh," ucap Cantika spontan, membetulkan bajunya. "Cantika!"